Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adila Karisma. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester Fisika Awan milik saya. Untuk yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai diagram mikrofisis awan yang dibagi menjadi 5 proses. Untuk yang pertama yaitu proses difusi atau kondensasi di sekitar CCN. Untuk yang kedua yaitu proses collision and coalescence atau tumbukan dan gabungan di mana droplet saling bertumbuk dan bergabung untuk menjadi lebih besar. Untuk yang ketiga yaitu warm rain out, yaitu presipitasi yang terjadi pada suhu yang lebih hangat sebelum droplet membeku. Untuk yang keempat yaitu mixed phase antara droplet air dan es. Untuk yang kelima yang terakhir yaitu proses pembekuan atau glasiasi. Nah, untuk kasus pertama yaitu kurva yang paling bawah terjadi di lingkungan maritim dengan jumlah sisi N yang lebih rendah yang memungkinkan droplet untuk tumbuh lebih cepat melalui proses collision and coalescence. Nah, ini mengakibatkan pembentukan adanya hujan pada suhu hangat atau warm rain out dan memiliki partikel droplet yang lebih besar. Nah, untuk yang kedua yaitu kasus kontinental untuk kurva yang tengah. Nah, dengan jumlah CCN yang lebih tinggi sehingga droplet yang terbentuk lebih kecil dibandingkan pada lingkungan maritim dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bergabung pada proses collision and coalescence. Nah, dan ini mengakibatkan adanya penundaan terhadap warm rain out. Nah, dan untuk glasiasinya sendiri juga terjadi pada suhu yang lebih rendah. Nah, untuk kurva yang terakhir yaitu kurva yang paling atas merupakan keadaan pada lingkungan berpolusi dengan jumlah CCN yang sangat tinggi dengan ukuran droplet yang lebih kecil lagi dan lebih banyak di dasar awan. Nah, hal ini mengakibatkan adanya penundaan terhadap proses collision and coalescence dan menunda dimulainya glasiasi ke suhu yang jauh lebih rendah dibandingkan dua proses sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu Kelvin or curvature effect, di mana efek Kelvin sendiri menyatakan bahwa pada tegangan permukaan, droplet ukuran yang kecil atau melengkung menyebabkan tekanan uap jenuh di atas permukaannya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan uap jenuh di atas permukaan yang lebih datar. Jadi jika ukurannya lebih besar, jika kita zoom maka bagian permukaannya akan lebih datar, di mana jika lebih datar dia akan memiliki tekanan uap jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan yang memiliki ukuran lebih kecil atau melengkung. Nah, jadi di Kelvin equation sendiri dia akan menyatakan bahwa semakin kecil jari-jari droplet, maka semakin besar saturasi yang dibutuhkan untuk bertahan agar tidak mengalami evaporasi. Jadi bisa kita lihat di grafik ini bahwa dengan ukuran droplet yang lebih kecil, dia akan memerlukan saturasi yang lebih tinggi untuk bertahan. Nah, sedangkan untuk ukuran droplet yang lebih besar, maka dia hanya akan memerlukan lebih sedikit saturasi untuk bertahan. Nah, dan bisa kita lihat untuk di Kelvin equation-nya sendiri, dia menyatakan bahwa ukuran jari-jari itu memiliki hubungan antara tegangan permukaan atau TOF dengan tekanan uap dan juga tekanan uap jenuh. Nah, di mana kita bisa lihat antara hubungan E dan ES pada grafik ini. Nah, untuk E lebih kecil dibanding ES atau tekanan uap lebih kecil dibanding tekanan uap jenuh, maka dia tidak akan tersaturasi atau subsaturated dan akan cenderung untuk meluruh. Nah, sedangkan untuk tekanan uap yang lebih tinggi dibandingkan tekanan uap jenuh, dia akan ukurannya lebih besar dan akan tersaturasi dan akan terus cenderung tumbuh. Untuk yang kedua yaitu Rolle's Law atau Solid Effect, bisa kita lihat di bagian ini dengan grafik berwarna merah, di mana efek Rolle menyatakan bahwa ketika suatu zat terlarut dicampur ke dalam pelarut, nah tekanan uap larutannya menjadi lebih rendah daripada tekanan uap murni pelarut pada suhu yang sama. Seperti jika kita memiliki air murni dan larutan garam, maka untuk tekanan uapnya dia akan lebih rendah di larutan garamnya daripada air murninya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Dikarenakan molekul zat terlarut menempati permukaan droplet zat terlarut untuk mengurangi kemampuan molekul-molekul
Lalu yang kedua yaitu Rolls Law atau The Salt Effect yang bisa kita lihat pada kurva yang berwarna merah, di mana efek Rolls menyatakan bahwa ketika suatu zat terlarut dicampurkan ke dalam pelarut, maka tekanan uap larutan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni pada suhu yang sama. Seperti jika kita memiliki larutan garam dan juga air murni, maka tekanan uap larutannya di larutan garam akan lebih rendah daripada tekanan uap di air murni. Nah, hal ini terjadi karena molekul zat terlarut menempati permukaan droplet sehingga dia akan mengurangi kemampuan molekul-molekul pelarut untuk menguap. Nah, dan di Rolls Law sendiri dia akan menyatakan perbandingan antara tekanan uap zat larutan dibandingkan dengan tekanan uap jenuhnya. Nah, dan di sini untuk jumlah molnya dan untuk Br plus 3 sendiri merupakan solution term atau rumus kelarutan di mana penurunan tekanan uap karena adanya zat terlarut. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk Raoult effect sendiri lebih berhubungan kepada adanya penurunan tekanan uap karena adanya zat terlarut. Untuk yang ketiga yaitu Kohler curve merupakan gabungan antara curvature effect dan juga the Salt effect. Nah, untuk yang pertama yaitu prosesnya saat dia berada di bawah titik kritis. Untuk di bawah titik kritis ini didominasi oleh Salt effect, di mana droplet berukuran sangat kecil saat berada di bawah RH 100% dan nanti RH-nya saat akan melewati 100%, nah maka saturasi jenuhnya atau S aksennya akan tercapai, di mana pada titik kritis ini untuk tekanan uap sama dengan tekanan uap jenuhnya. Nah, dan setiap ada perubahan rasio saturasi akan mengakibatkan droplet untuk tumbuh atau evaporasi lagi hingga mencapai kesetimbangan. Nah, dan pada proses kali ini, dia partikelnya adalah hazy. Dan untuk proses lanjutannya yaitu ketika jari-jarinya lebih dari sama dengan R aksen atau melewati titik kritis atau di sini. Nah, pada proses R sama dengan R aksen, maka inti kondensasinya akan diaktifkan. Nah, jadi setelah itu untuk S-nya sendiri, S-nya akan melewati S aksen di mana tetesannya tetap akan terus tumbuh melebihi jari-jari kritis. Nah, dan uapnya akan berdifusi atau berkondensasi ke droplet dan tumbuh tanpa peningkatan saturasi. Nah, jadi es cenderung lebih rendah saat kondensasi. Jadi dia akan turun. Nah, dan setiap ada perubahan es atau saturasi akan menyebabkan droplet untuk tumbuh atau menguap lagi dan juga R-nya akan berubah. Jadi untuk R-nya akan menyimpang dari R aksen. Nah, dan droplet akan terus tumbuh bila es atau saturasi berada di atas kurva. Dan jika mencapai titik jenuh, dia akan meluruh menjadi presipitasi. Lalu untuk soal yang ketiga yaitu mengenai teori modifikasi parsel yang dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama yaitu the burden of condensed water atau beban air terkondensasi. Jadi pada mulanya dia ini merujuk pada massa air yang terkondensasi dalam parsel udara yang sedang naik. Nah, biasanya dalam bentuk droplet atau es. Nah, jadi ketika parsel udara ini mencapai titik jenuh dan terjadi kondensasi, nah tetesan air terbentuk akan tetap berada dalam parsel udara tersebut. Dimana jika massa parsel yang bertambah, itu akan mempengaruhi kecepatan naiknya atau buoyansinya. Jadi semakin uap banyak air yang terkondensasi, semakin banyak potensi dia menghasilkan presipitasi atau dalam kata lain, buoyansinya akan berkurang dan dia akan jatuh. Nah, dan untuk persamaannya sendiri, yaitu pada butir air dalam bentuk tetesan atau awan atau presipitasi, merupakan persamaan dari buoyansi dan perbandingan antara suhu dan juga suhu ambiennya, di mana di sini dia akan menambahkan antara jadi mixing rasio dari kondensasi. Dan untuk jika tidak ada kondensasi di udara sekitar sekitar panas atau dalam hal ini panasnya naik melalui awan, maka kita akan menambahkan mixing rasio dari kondensasi udara di sekitarnya. Untuk yang kedua yaitu compensating downward motion atau kompensasi gerakan ke bawah, dia menyatakan bahwa saat udara dipanaskan, dia akan menjadi hangat dan udara hangat ini dia akan naik. Dan saat udara tersebut naik, udara yang dingin akan turun
untuk mengisi kekosongan atas naiknya udara yang hangat. Nah, pada udara yang turun pada keadaan bebas awan, dia akan dihangatkan pada tingkat adiabatik kering atau dengan rate sekitar 9,8 derajat Celcius per kilometer. Dan untuk perubahan suhunya, dia akan mempengaruhi dari buoyancy. Nah, untuk slice method sendiri akan digunakan dalam teori modifikasi parsial ini, dia akan memperhitungkan efek pada penurunan udara ambien pada tingkat horizontal. Nah, dan flux upward dan downward-nya akan sama atau akan equal dalam kondisi yang stabil. Jadi untuk A merupakan upward dan A aksen merupakan downward, dan di sini bisa kita lihat bahwa mereka itu setara atau stabil. Nah, dan di slice method sendiri, kita akan mempelajari bahwa udara yang naik akan didinginkan pada tingkat pseudo adiabatik. Jadi saat dia naik dan berkondensasi, dia akan mengalami pada tingkat pseudo adiabatik atau hingga presipitasi. Nah, sedangkan untuk udara yang turun, dia akan dihangatkan pada tingkat adiabatik kering. Nah, bisa kita ketahui untuk yang pertama yaitu pada kondisi tidak stabil yang terjadi pada suhu awal menjadi lebih rendah dibandingkan suhu termalnya. Nah, jadi untuk ini kita bisa ketahui bahwa aksen menjadi lebih besar ketimbang A, atau downward-nya menjadi lebih besar daripada upward. Dan jika kita menggunakan slice method, maka untuk persamaan yang tidak stabil akan menjadi seperti ini, di mana keterangannya bisa kita lihat dia akan memperhitungkan ambient lapse rate, pseudo adiabatic lapse rate, diadiabatic lapse rate, dan untuk A-nya sendiri yaitu upward dan downward motion-nya sendiri. Dan U-nya yaitu kecepatan thermal, dan di sini dia akan memperhitungkan flux-nya. Untuk yang kedua yaitu compensating downward motion atau kompensasi gerakan ke bawah, dia menyatakan bahwa saat udara dipanaskan, dia akan menjadi hangat dan udara hangat ini dia akan naik. Dan saat udara tersebut naik, udara yang dingin akan turun untuk mengisi kekosongan atas naiknya udara yang hangat. Nah, pada udara yang turun pada keadaan bebas awan, dia akan dihangatkan pada tingkat adiabatik kering atau dengan rate sekitar 9,8 derajat Celcius per kilometer. Dan untuk perubahan suhunya, dia akan mempengaruhi dari buoyancy. Nah, untuk slice method sendiri akan digunakan dalam teori modifikasi parsial ini, dia akan memperhitungkan efek pada penurunan udara ambien pada tingkat horizontal. Nah, dan flux upward dan downward-nya akan sama atau akan equal dalam kondisi yang stabil. Jadi untuk A merupakan upward dan A aksen merupakan downward, dan di sini bisa kita lihat bahwa mereka itu setara atau stabil. Nah, dan di slice method sendiri, kita akan mempelajari bahwa udara yang naik akan didinginkan pada tingkat pseudo adiabatik. Jadi saat dia naik dan berkondensasi, dia akan mengalami pada tingkat pseudo adiabatik atau hingga presipitasi. Nah, sedangkan untuk udara yang turun, dia akan dihangatkan pada tingkat adiabatik kering. Nah, bisa kita ketahui untuk yang pertama yaitu pada kondisi tidak stabil yang terjadi pada suhu awal menjadi lebih rendah dibandingkan suhu termalnya. Nah, jadi untuk ini kita bisa ketahui bahwa aksen menjadi lebih besar ketimbang A, atau downward-nya menjadi lebih besar daripada upward. Dan jika kita menggunakan slice method, maka untuk persamaan yang tidak stabil akan menjadi seperti ini, di mana keterangannya bisa kita lihat dia akan memperhitungkan ambient lapse rate, pseudo adiabatic lapse rate, diadiabatic lapse rate, dan untuk A-nya sendiri yaitu upward dan downward motion-nya sendiri. Dan U-nya yaitu kecepatan thermal, dan di sini dia akan memperhitungkan flux-nya. Untuk yang ketiga yaitu dilution by mixing atau pengencairan dengan percampuran. Nah, pada teori ini dia akan mengasumsikan bahwa udara sekitar atau udara ambien memiliki sifat yang lebih ringan dan lebih kering dibandingkan dengan elemen buoyansinya. Nah, dan percampuran sendiri, dia ini teorinya menyatakan bahwa percampuran akan mengurangi buoyansi thermal dan menurunkan rasio percampurannya. Jadi jika mengurangi buoyansi, si parsial ini akan sulit untuk naik gitu. Nah, dan untuk percampurannya sendiri atau bisa juga disebut dengan entrainment merupakan percampuran atau pemindahan melalui batas atau boundaries. Nah, dan pertama untuk
Deki 1-nya sendiri merupakan panas yang diperlukan untuk menghangatkan udara, dan Deki 2-nya yaitu panas yang diperlukan untuk proses penguapan, dan Deki 3 merupakan panas yang dilepaskan saat proses kondensasi. Nah, jadi parsel berawan ini dia akan kehilangan panas karena diperlukan untuk menghangatkan udara dan untuk penguapan, dan dia akan mendapatkan panas karena adanya proses kondensasi. Jadi jika deki 1 ditambah deki 2 itu lebih besar dibandingkan deki 3, maka di sini udaranya itu akan kering, dia akan hanya menjadi partikel biasa ya dan naik-naik. Nah, tapi jika deki 3-nya ini lebih besar dibandingkan dengan deki 1 ditambah deki 2, maka awan-awan konvektif ini akan terbentuk karena kondensasinya tinggi. Nah, dan dari ketiga persamaan panas tadi akan disatukan. Nah, dan di sini dia akan disubstitusikan menjadi hukum termodinamika pertama. Nah, jadi untuk persamaannya seperti ini, dan dia akan disubstitusikan lagi. Jadi setelah penerapan rumus entropi, dan di sini dia akan dibagi seluruh ruasnya dibagi dari M, CP dan DT. Nah, di sini ada laju perubahan potensial temperaturnya. Lalu setelah kita mensubstitusikan temperatur P, TP, dari parsel tak jenuh, maka di sini kita bisa mengetahui ada intern main rate atau tingkat percampurannya dari perubahan waktu terhadap suhu. Untuk suku yang pertama, yang ini, dan di sini dia menyatakan bahwa pemanasan parsel tak jenuh dari percampuran dengan udara berawan yang hangat, dan untuk suku yang kedua yaitu pendinginan parsel dari evaporasi air awan, dan yang ketiga yaitu laju perubahan suhu antara parsel dan lingkungan berawan yang disebabkan oleh gerakan. Nah, untuk gerakannya sendiri merupakan gerakan vertikal, ref di Z. Nah, untuk trajektorinya sendiri, parsel udara serta titik vertikal dan skala waktu downdraft penetrasi dapat dihitung terhadap kecepatan parsel dan vapor mixing ratio. Dan di sini dia akan menyatakan perubahan kecepatan U terhadap waktu, dan juga perubahan dari vapor mixing ratio. Jadi untuk yang terakhir yaitu aerodynamic resistance, the bubble theory, jets and plums. Nah, jadi di sini mula-mulanya hambatan aerodinamis adalah ketika udara dingin bergerak ke bawah menggantikan udara yang hangat ke atas. Nah, jadi saat udara hangat ini ke atas, dia ini kan kan membawa parsel. Jadi agar mengurangi laju konvektifnya itu diperlukan adanya hambatan atau resisten agar the bubble gelembungnya ini tidak pecah dan seimbang. Nah, jadi di sini dia awalnya juga mempertimbangkan bahwa adanya perkembangan kumulus itu karena adanya wind shear atau perubahan kecepatan dan arah angin. Nah, dan di sini The Bubble Theory menyatakan bahwa kecepatan vertikal gelembung bergantung pada ukuran dan buoyansinya menurut kombinasi tertentu. Nah, dan parsel udaranya yang naik ini dianggap seperti bubble udara yang terisolasi. Nah, dan gelembung ini akan naik dengan densitas yang lebih rendah dibandingkan udara yang sekitarnya. Jadi dia bisa naik, dan dengan adanya hambatan aerodinamis yang memperlambat kenaikannya, nah, parselnya itu akan bertahan gitu, tidak pecah, terutama saat parsel udara melewati lapisan pada kondisi yang berbeda. Nah, jadi untuk bubble teori ini strukturnya seperti ini untuk konvektif bubble-nya. Jadi dia tuh akan memperhitungkan kecepatan vertical cap. Jadi kecepatan maksimal yang di sini. Nah, dan untuk bentuknya sendiri dia akan berbentuk bola atau spherical dengan radius kelengkungan R atau jari-jari, dan untuk mixing region-nya sendiri ini merupakan daerah percampuran, dan di sini merupakan garis ambang batas atau boundary dari capture volumenya. Dan di sini dia itu akan memperhitungkan bahwa kecepatan vertikal itu sama dengan C atau konstanta tak berdimensi yang dikalikan dengan akar gravitasi kali rata-rata buoyancy dikalikan jari-jari cap. Dan untuk selanjutnya, karena adanya nilai volume yang terus konstan, jadi untuk
volume yang konstan ini dia akan berubah menjadi volume dikalikan buoyancy rata-rata sama dengan volume awal dikalikan buoyancy awal rata-rata. Dan apabila kita substitusikan dengan persamaan sebelumnya, yang ini, pada persamaan yang ini, nah dia akan menjadi persamaan yang ini. Jadi untuk kecepatan vertikalnya itu sama dengan C atau konstantannya dikalikan dengan molnya, itu juga dikalikan dengan akar dari gravitasi dikalikan jari-jari awal pangkat 3 dikalikan dengan buoyancy awal, dan juga nanti dia akan dibagi dengan Z. Nah, jadi dengan persamaan ini kita mengetahui bahwa untuk nilai Z-nya sendiri yaitu Z kuadrat sama dengan 2 dikali C dikalikan mol dikalikan waktu dikali akar beta per M, di mana beta sendiri nilainya yaitu setara dengan gravitasi dikalikan volume awal dikalikan buoyancy awal. Dan kita bisa mengetahui untuk nilai konstantanya sendiri, yaitu untuk nilai M kurang lebih 3, nilai N kurang lebih 4, dan C kurang lebih 1,2. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu teori bubble, karena setiap teori akan disempurnakan lagi dan mengalami perkembangan. Nah, jadi teori bubble ini perkembangannya merupakan teori Plums, di mana teori Plums ini dia sifatnya itu mendekati sistem aliran udara di bawah awan CB. Jadi untuk upwardnya, dan dia akan mengintegrasikan persamaan gerak udara dengan termodinamika kondensasi dan presipitasi yang sangat mirip dengan perkembangan alami awan dan hujan. Nah, dan ini merupakan skematik untuk vertical cross section dari plumnya sendiri. Jadi dari per buoyant plumsnya atau persamaan buoyancy dari plum sendiri, dia menyatakan bahwa C atau konstanta dikalikan dengan var dikalikan gravitasi dikalikan dengan buoyancy dikalikan dengan kecepatan U dikalikan dengan jari-jari kuadrat itu konstan, dengan flux dari apung bersifat konstan terhadap ketinggian karena faktor bentuk C diasumsikan sebagai konstan. Nah, jadi untuk nilai buoyancy-nya sendiri dia itu akan sama atau equal, setara dengan perubahan waktu ini untuk D per dt dan momentum, yaitu U dikalikan D per dz dari persamaan yang ini. Nah, dengan A sendiri merupakan faktor tanpa dimensi yang dianggap sebagai kecepatan profilnya. Baik, untuk soal nomor 4 yaitu sebuah droplet dengan ukuran 2,87 mikrometer menjadi ukuran 38,7 mikrometer dalam selang waktu 18,7 menit atau setara dengan 1122 second dengan suhu minus 10 derajat Celcius pada tekanan 68,7 kilopascal. Nah, di sini kita akan menghitung suhu persaturasi lingkungan atau S dengan mengabaikan efek pelarutan kelangsungan dalam persamaan pertumbuhan droplet. Nah, terus di sini juga kita ketahui untuk si natural yaitu 10 pangkat 1,5 atau setara dengan 31,62 mikrometer kuadrat per second. Nah, jadi soal ini kita bisa jawab dengan persamaan pertumbuhan droplet yaitu R terhadap waktu sama dengan akar dari R mula-mula kuadrat ditambah 2 C kali waktu, dimana C kali ini bisa kita selesaikan dengan rumus supersaturasi dikurangi 1 dikali C natural. Jadi kita langsung substitusikan untuk RT 38,7 dan di sini langsung kita substitusikan juga untuk C-nya, nanti ditambah 2 kali S min 1 untuk C naturalnya juga 1,62 dikalikan waktunya yaitu 1122. Dan untuk akarnya kita pindah ke ruas kiri. Untuk hasil dari operasinya yaitu
Lalu untuk hasil pengurangan antara R terhadap baku dan R mulai-mulainya yaitu untuk hasilnya yaitu 0,0299 atau sama dengan 2,099%. Kita tambahkan pemindah ruas satunya, jadi S sama dengan 3,099%. Baik, untuk nomor 5 kita akan menghitung nilai kecepatan alien vertikal U pada periode orografis yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation. Nah, dari lapisan udara tak jenuh melewati orografi dengan ketinggian 8,7 km atau 8.700 meter, dan untuk lapse rate-nya yaitu 4,87 derajat Celcius per kilometer dengan suhunya 28,7 derajat Celcius atau sama dengan 301,7 Kelvin. Nah, dan di sini kita juga akan menambahkan untuk nilai dry adiabatic lapse rate-nya yaitu 9,8 derajat Celcius per kilometer. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat membuat persamaan mengenai periode dari orografis dan buoyancy oscillation. Nah, jadi untuk periode sama dengan L atau ketinggian dibagi U kecepatan vertikal, di mana hal ini sama dengan buoyancy oscillation atau setara dengan 2P per Brun-Vaisala frekuensi, atau nilai N sendiri atau Brun-Vaisala frekuensi bernilai gravitasi dibagi dengan suhu dikalikan dengan dry adiabatic lapse rate dikurangi dengan lapse rate lingkungan dan diakar atau dipangkatkan setengah. Jadi langsung saja kita substitusikan. Berarti L dikali N sama dengan 2 dikali U, sehingga U sama dengan L kali P per 2P. Lalu kita substitusikan nilai N. Lalu langsung kita substitusikan nilai-nilainya. Saya lupa menambahkan bahwa untuk nilai G-nya yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Kita hitung untuk hasilnya. Untuk hasil nilai Brun-Vaisala frekuensinya yaitu dan hasil akhirnya yaitu 17,63 meter per second. Jadi hasil akhir untuk kecepatan vertikal U adalah 17,63 meter per second. Baik, mungkin hanya ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.